Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa ya. Baik, sebelum ibu memulai materi kita selanjutnya, seperti biasa kita sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terlebih dahulu ibu absen ya anak-anak. Anita hadir ya. Zidan hadir. Ara hadir ya. Fauzan hadir. Muhammad hadir. Khaila hadir. Baik, anak-anak ibu semua ini luar biasa. Sangat luar biasa karena semangat untuk belajarnya itu masih kuat ya. Baik, di sini ibu akan membahas materi kita yaitu tentang teks pidato. Nah, tentu kalian di sini pernah melihat orang berpidato. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara membuat teks pidato? Pengertian teks pidato itu ada yang tahu di sini? Coba siapa? Ada yang tahu? Silahkan Ara. Hampir mendekati ya jawabannya. Nah, baik, ibu akan menjelaskan membuat teks pidato yang baik dan benar itu sangatlah mudah jika kita mengetahuinya. Untuk membuat teks pidato yang baik, tentu kita harus tahu dulu pengertian dari teks pidato itu. Nah, teks pidato ini merupakan sebuah informasi atau gagasan, betul. Informasi atau gagasan yang bagaimana? Nah, informasi atau gagasan itu disampaikan di depan umum. Nah, ibu ulangin ya. Teks pidato adalah sebuah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan umum. Itulah yang dinamakan dari pengertian teks pidato. Nah, anak-anak sudah dapat dipahami ya tentang pengertian dari teks pidato ini. Kemudian, selain pengertian teks pidato, tentu ada ciri-ciri teks pidato. Nah, yang pertama, teks pidato haruslah memiliki tujuan. Maksudnya, sebuah tulisan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, tentu kita harus mengetahui maksud kita menuliskannya. Nah, tujuan itu diperlukan agar tulisan kita tidak berkembang kemana-mana dan fokus pada tujuan yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi adapun bagian yang kedua dalam ciri teks pidato itu haruslah memaparkan materi yang jelas, yang dimana agar materi ini tidaklah boleh hanya menurut pikiran kita, tetapi haruslah merupakan elaborasi dari informasi-informasi serta data-data yang telah kita kumpulkan. Kemudian, teks pidato itu harus bersifat objektif. Nah, maksudnya di sini kita harus menggunakan data atau informasi tadi itu untuk apa? Ada yang tahu? Nah, betul, untuk memperkuat hal yang ingin kita sampaikan atau mungkin yang dapat kita ajukan. Nah, kemudian wawasan baru haruslah ada di dalam sebuah teks pidato. Karena apa? Harus adanya wawasan dari teks pidato, maksudnya agar informasi yang kita berikan sebaiknya merupakan satu wawasan yang akan menambah pengetahuan atau informasi dari pendengar kita. Yang terakhir, yang menjadi ciri teks pidato dalam sebuah teks pidato yang baik itu harus merangkum
hal yang ingin kita sampaikan dalam sebuah kesimpulan. Nah, biasanya kesimpulan ini diletakkan di bagian akhir dari sebuah tulisan teks pidato. Nah, selanjutnya setelah kita memahami tentang pengertian serta ciri-ciri teks pidato, Ibu akan menjelaskan apa tujuan dari teks pidato. Ada yang tahu tujuan dari teks pidato? Nggak ada ya? Nah, Ibu jelaskan ya. Beberapa tujuan diantaranya yang mempengaruhi maksudnya teks pidato itu bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Ada yang tahu? Nah, betul. Persuasif artinya ia melalui teks yang disampaikan ingin mengajak pembaca untuk setuju akan hal yang dipaparkan yang akan dipaparkan. Nah, yang kedua, bertujuan menginformasikan sesuatu hal yang disampaikan dalam pidato tersebut. Hal yang belum diketahui oleh halayak ramai sehingga perlu disampaikan, dan ketika pendengar mendengarkan teks pidato tersebut, ia akan mendapat informasi baru atau wawasan baru dari hal yang disampaikan dalam pidato. Nah, dan tujuan yang ketiga itu biasanya menjadi sebuah goal atau tujuan pidato adalah memberikan kesan kepada pendengar sehingga nantinya juga pidato yang disampaikan itu dapat mempengaruhi juga yang memengaruhi pendengar yang menyaksikan pidato tersebut. Nah, mungkin hanya itu penjelasan tentang teks pidato. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dapat memahami apa yang Ibu jelaskan? Sudah ya? Baik, mungkin Ibu cukupkan tentang materi kita, yaitu tentang teks pidato. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.